Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ramadhatullah di channel Coded Home. Pada video kali ini kita akan melakukan slashing pada landing page resepku. Seperti ini ya teman-teman tampilannya. Oke, kalau kita lihat di bagian atas, seperti ini. Nanti ketika kalian klik tombol toggle ini, nanti tampilannya bakal keluar seperti ini. Dimana background belakangnya nanti kita buat blur dan muncul bar seperti ini. Oke, terus ketika kalian klik icon close ini, nanti tampilannya bakal kembali ke bagian awal ini. Dan selanjutnya kalau kita lihat lagi ke bawah, di sini ada icon panah ke bawah ini. Nanti ketika kalian klik, nanti bakal scroll ke bawah dan bagian headernya bakal berubah, backgroundnya jadi putih. Oke, kalau kita lihat di sini, saya udah pernah buat ya sebelumnya. Jadi ketika kalian scroll ke bawah, perhatikan di bagian headernya. Oke, kita coba scroll ke bawah. Nah, nanti ketika bagian headernya ini bertumburan dengan icon people ini, nanti bakal keluar backgroundnya, background seperti ini ya. Terus kalau kita scroll lagi ke bawah, ketika ke bagian layanan kami, nanti background headernya ini bakal berubah jadi putih. Oke, kalau kita scroll ke atas, kita coba klik di bagian panah bawahnya ini. Coba kita klik. Nah, seperti ini. Dia langsung ke arah layanan kami, ke bagian layanan kami, dan background headernya berubah menjadi putih. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke text editornya. Oke, yang pertama kita buat dulu file direktorinya untuk nyimpen file HTML dan CSS-nya. Di sini saya buat folder namanya resep makanan. Oke. Terus kita open foldernya. Resep makanan. Oke, selanjutnya di dalam folder resep makanan kita buat file index.html ya. Setelah itu kita buat style.css. Oke. Selanjutnya kita buka dokumentasi Bootstrap. Kita pilih yang ini. Terus kita get started. Oke, setelah itu kita bisa lihat di sini kita gunakan Bootstrap versi 4.5. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita ambil starter template untuk struktur HTML-nya. Kita bisa copy di sini. Oke, terus kita paste di sini. Oke, selanjutnya kita lakukan link terlebih dahulu agar indeks HTML-nya terkoneksi dengan style.css kita, yang nanti kita akan buat styling di dalam style.css ini. Selanjutnya kita ganti title-nya resep makanan, landing page resep makanan. Oke, selanjutnya H1-nya kita hapus dulu. Kita copy dulu aset gambarnya yang akan kita gunakan nanti ketika membangun sebuah landing page resep makanannya. Kita copy dulu aset gambarnya. Nanti teman-teman bisa download link aset gambarnya di link deskripsi ya. Kita copyin ke dalam folder resep makanannya. Di sini kita bisa buat folder aset, terus di dalamnya ada image asetnya. Oke, selanjutnya kita kembali ke desain. Oke, yang pertama kita coba dulu buat background belakangnya, background yang warna ungu ini ya, atau pink, bisa dibilang pink lah ini, pink tua. Oke, selanjutnya kita bisa buat seperti ini, div class container fluid. Sini kita bisa tambahin class header. Oke. Terus kita styling headernya. Kita buat background image. Oke, kita masukin
gambar shape-nya. Terus untuk background color-nya kita bisa ambil dari sini kode warnanya. Oke. Oke, seperti ini ya. Terus kita buat height-nya 100 VH. Position kita buat relatif. Width-nya kita buat 100%. Oke, selanjutnya coba kita lihat dulu hasilnya. Kita running index.html-nya, kita buka. Oke, udah masuk ya. Sekarang background shape-nya belum masuk ya. Coba kita lihat lagi di sini. Oh ya, background image-nya kita jangan ditaruh di dalam header ya. Kita hapus dulu. Kita buat dia di dalam container fluid. Di sini kita buat image src, kita masukin gambar shape-nya sini. Terus kita buat class shape. Selanjutnya kita lakukan styling di bagian shape-nya. Positionnya kita buat absolute. Height 100 VH. Kita buat dia ada di kiri. Setelah itu kita buat width-nya 50%. Oke, coba kita lihat lagi hasilnya. Nah, seperti ini ya, udah masuk ya. Selanjutnya kita buat bagian navbar yang ini ya. Ada 3 menu. Di sini resepku, ada inputan seperti ini, source. Terus kita buat di sini ada icon hamburger menunya. Oke, kita bisa masuk ke bagian sini. Pertama kita buat dulu di sini div container fluid. Terus kita buat di sini div navbar. Kita masukin image brand-nya. Oke. Terus kita buat untuk inputan source-nya. Kita gunain form control kelasnya. Oke, terus di dalam sini nanti ada icon source-nya. Oke, terus yang terakhir ada icon hamburger menunya ya, atau icon toggle-nya. Oke. Terus di sini kita bisa styling dulu di bagian navbar-nya. Kita buat dia display-nya flex. Justify content-nya kita buat space between. Oke. Untuk paddingnya kita nolin ya, karena kelas navbar bawaan bootstrap itu ada paddingnya. Jadi kita buat paddingnya jadi 0. Oke. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, ini masuk ya. Oke, sekarang di bagian navbar di atasnya kita buat lagi div class container seperti ini. Terus kita tutup elemen navbarnya dengan class container. Oke, seperti ini ya susunannya ya. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, dia udah agak ke tengah ya. Sekarang kita coba atur ukuran ininya, input source-nya di sini. Ntar kita bisa search di sini. Sekarang kita masuk ke stylingnya. Kita bisa buat warp source di sini. Kita buat positionnya itu relatif.
width-nya kita buat 55%, height-nya kita buat 50 pixel. Untuk background color kita buat warna ini ya, sama kayak background di atas. Terus kita buat bordernya, oke, kita buat border radius. Oke, biar dia sedikit melengkung seperti ini ya, border radius. Terus di bagian form control kita bisa buat seperti ini, width-nya kita buat 100%, height juga 100%, position-nya kita buat absolute. Oke, background-nya kita hilangin, bordernya juga kita hilangin. Oke, terus untuk form control kita bisa buat, ketika fokus kita hilangin box shadow-nya, kita buat none. Background color-nya juga kita buat transparan, karena di bawaan Bootstrap ketika kita ngeklik inputannya itu seperti ini contohnya. Kita coba lihat form di komponen Bootstrap. Nah, ketika diklik seperti ini aktif, nanti akan muncul box shadow-nya, dan kita akan hilangin box shadow-nya, dan background-nya juga nanti kita buat transparan. Oke. Untuk placeholder-nya juga sekalian ya kita styling di sini. Placeholder kita buat color-nya itu ini. Oke, sekarang kita save, terus kita kembali ke bagian inputnya. Di sini kita tambahin placeholder, cari reset. Oke, selanjutnya kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini ya, dari refresh. Oke, udah masuk ya. Selanjutnya coba kita tambahin background color di warp source-nya. Kita ganti warna putih ya. Oke, kalau kita refresh sudah masuk seperti ini ya. Selanjutnya kita coba untuk nengahin icon source ini di sebelah kanan, di bagian tengah sini, terus dia posisinya di kanan. Kita bisa buat seperti ini. Pertama kita buat dulu kelas di bagian iconnya. Kita buat aja icon source, nama kelasnya, terus kita styling icon source, kita buat posisinya absolute, right-nya kita buat 20 pixel biar dia ke kanan. Terus untuk rata tengah kita bisa buat seperti ini, transform, translate, y, min 50%. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, udah tengah ya. Oke, selanjutnya coba kita lihat lagi desainnya. Sini kalau kita lihat border radiusnya kurang masuk ya, kita tambahin dulu border radiusnya. Di bagian warp source kita buat 20 pixel. Oke, kita tambahin 25. Oke, udah cukup ya seperti ini ya. Sini kita coba naikin dikit ya di bagian headernya. Kita bisa buat seperti ini. Pertama itu kita hilangin dulu aja di bagian padding container fluidnya. Paddingnya kita buat 0. Oke, terus tuh di sini kita bisa tambahin kelas wrap main. Oke, di bagian container fluid. Terus swap mainnya kita styling posisinya itu relatif. Kita buat topnya 30 pixel.
Karena pairnya itu posisinya relatif, jadi kita nggak bisa pakai margin top ya. Kita bisanya pakai top. Di bagian header ini kan kita udah setting bahwa posisinya itu relatif. Jadi kita untuk elemen yang ada di dalamnya kita pakai top untuk nurunin tingginya. Terus kita save, kita coba lihat hasilnya. Itu yang ini ya. Oke, udah turun ya. Oke, selanjutnya kita buat bagian teks yang sebelah kiri ini, terus kita masukin image yang di sebelah kanan ini. Oke, kita masuk ke teks editornya, kita ke bagian sini. Terus kita bisa tutup dulu bagian kontainernya. Atau kita buat di dalam kontainernya aja sekalian ya. Karena udah ada kontainer, jadi kita nggak perlu buat lagi kontainer. Pertama kita buat seperti ini, div class deflex justify content between aligned items center. Oke, terus kita masukin dulu, kita coba masukin elemen image-nya dulu ya, yang di bagian image people. Oke, seperti ini. Terus di sebelah bagian kiri baru kita masukin teks. Kita buat di sini H1. Kita lihat teksnya, selamat datang di resep kita, masak yuk. Oke, selamat datang di resep kita, sini kita bisa buat span. Oke, terus di sini kita kasih stylingnya, kelas teksnya kita buat warna putih. Oke, terus bagian resep kita buat font white-nya jadi bold. Oke, di sini kita kasih kelas namanya wrap text ya. Oke, selanjutnya kita styling. Kita sesuaikan dengan desain ya. Yang ini agak ketebalnya kurang, di sini agak tebal. Terus di sini di bagian masak yuk ada backgroundnya seperti button ya. Oke, kita masuk ke bagian bawah, kita scroll, terus kita buat stylenya warp text. Yang pertama itu H2-nya. Kita buat font weight-nya itu, ketebalannya kita buat 200. Terus untuk span warp text span, kita buat font size nya 20 pixel, background colornya kita buat putih, kita kasih padding 10 pixel, atas bawahnya 10 pixel, kiri kanannya 20 pixel. Oke, terus kita buat posisinya relatif, kita naikin topnya biar agak ke bawah, kita buat 25 pixel. Oke, terus kita kasih border radius ya 12 pixel, kita buat font weight nya bold. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini udah masuk ya. Selamat datang di resep kita, masak yuk. Cuman colornya kita ganti dengan warna background, color. Nah, kita bisa pakai color ini ya. Terus di bagian image-nya tadi kita bisa agak kecilin ukurannya biar nggak terlalu besar dan nggak scroll seperti ini. Oke, kita bisa tambahin di bagian sini ya. Kita buat
image people, kita buat width-nya 35%. Oke, coba kita lihat dulu strukturnya. Nah, di sini kita tambahin dulu kelasnya ya. Class image people. Oke, terus kita coba lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini kayaknya kurang atas ya. Kita bisa tambahin top di sini di bagian reflect justify content between ini, coba kita tambahin margin top 4. Oke, jalan ya. Oke, kalau kita lihat lagi desainnya, mungkin gambarnya kita kecilin lagi ya. Kita ke styling, image people-nya kita buat 30%. Kita refresh. Oke, segini cukup ya. Selanjutnya kita buat di bagian sosial media ini, terus kita tambahin icon panah. Oke, kita bisa buat seperti ini. Ini kita tutup dulu. Oke, terus kita buat div class deflex. Oke, terus kita buat di dalamnya image-nya kita masukin Facebook, WhatsApp, Instagram. Kita buat kelas di sini MR5 untuk spasinya ya. Setelah itu kita coba lihat dulu hasilnya. Oke, masuk ya seperti ini. Setelah itu kita masukin icon panah bawahnya. Kita bisa tutup dulu di bagian ini. Nah, seperti ini kita buat di luar dia, di dalam header, cuman di bagian paling bawah. Oke, kita bisa buat seperti ini. Icon down ya namanya. Kita kasih kelas icon down, tag stylingnya, terus kita buat icon down, posisinya itu kita buat absolute, topnya kita buat 20 pixel, maksudnya bottomnya ya, bottom biar dia ke bawah. Terus untuk rata tengah kita bisa buat seperti ini, left 50%, transform, translate, x min 50%. Nah, ini berlaku ketika kita gunain di elemen yang posisinya non statik ya, jadi kita bisa gunain ini untuk buat dia rata tengah. Oke, terus coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, udah masuk ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal masuk ke bagian ketika diklik ini, nanti bakal keluar menu bar seperti yang didesain ini ya. Nah, seperti ini.